Serayu News ini sebuah media yang bagus sekali ya, karena kan yang namanya lukisan itu tidak lepas dari yang unsur keindahan. Itu sebenarnya nurani kita sebenarnya pasti ada sifat jujur, cuma kadang tutup-tutupi karena gitu. Jadi kalau anak itu senang coret murid ya, kita usahakan tetap ngasih kertas lah, jangan main HP terus. Jangan sampai waktu mencoret-coret itu belum saatnya si anak dilarikan atau disalah atau benarkan. Si orang tuanya kalau bisa ya usahakan nggak usah menyalahkan atau apapun. Jangan sampai pas dia tumbuh kita masuk untuk menggunting ranting-ranting itu. Tapi kalau dia waktu nongol si guru atau orang tua sudah ngatur, pasti jadinya indah, tapi indah oleh yang ngatur, bukan indah dari tumbuh dari si anak tersebut. Besok tanggal 7-8 September, Sabtu Minggu kita akan ada pamerannya di sini ya. Itu kami mengundang semuanya, Bapak Ibu, adik-adik semuanya untuk hadir di House of Serayu News. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Bicara Yuk, bikin acara di Serayu News. Ya, kali ini kita mau ngobrol tentang event-event yang akan digelar di House of Serayu News. Nah, pada bulan ini Serayu News bekerjasama dengan sejumlah seniman akan menggelar acara pameran lukisan berjudul Warna-Warni Dunia Anak. Nah, di studio sudah hadir dua pelukis handal. Mereka adalah yang pertama Bapak Zain Ahmad. Selamat pagi. Oke, yang kedua Bapak Sinung. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di House of Serayu News. Jadi kita mau berbincang-bincang nih tentang pameran dunia anak. Kita mau bicara tentang anak-anak, tentang imajinasi mereka dan apa manfaat melukis untuk anak-anak dan juga seperti apa perkembangan dunia lukis di Banyumas dan sekitarnya, begitu ya Bapak-Bapak ya. Oke, yang pertama kita mau kenalan dulu dengan narasumbernya, mulai dari Bapak Zain Ahmad ya. Silahkan Bapak, bisa mengenalkan diri Pak. Terima kasih Mas Dika, juga para pemirsa Serayu News ya. Saya Zain Ahmad, kebetulan saya asli Sokaraja. Oke. Jadi lingkungan saya itu dari kecil sudah melihat lukisan. Oke. Terus akhirnya main-main ketemu sama teman-teman pelukis gitulah. Akhirnya terbentuklah sebuah ya komunitas. Jadi kita sering ketemu dengan teman-teman pelukis gitu. Oke, dan Pak Zain Ahmad juga adalah Ketua Ikatan Pelukis Banyumas ya Bapak ya. Nggih. Jadi nanti kita akan berbincang seperti apa dunia lukis di Banyumas. Lalu yang kedua adalah Bapak Sinung ya Bapak. Silakan perkenalan diri Bapak. Terima kasih Mas Dika. Perkenalkan saya Sinung. Saya bukan asli Purwokerto, tapi saya mulai 2005 tinggal di Purwokerto. Okay. Dan basic saya adalah komikus ilustrator dan kartunis di majalah yang ada di Jakarta. Jadi setelah kesini saya setelah mulai COVID, akhirnya mulai terjun ke dunia lukis dan ketemu Bapak Zain di sini. Oke, terima kasih sudah hadir di sini dan oke, Mas Sino dengan Mas Zain bisa sedikit cerita nih karyanya, kan ini ada sedikit karya yang dibawa ya, mulai dari Bapak Sino dulu mungkin bisa mengenalkan karyanya yang mana, lalu apa cerita tentang apa, monggo. Iya, yang saya bawa di sini adalah karya basic saya ilustrator majalah anak. Nah, berapa puluh tahun ya, hampir 25 tahun saya bergelut di dunia ilustrasi anak dan saya tuangkan ke dalam kanvas. Jadi tujuan saya adalah bahwa semua yang saya gambar sejak dulu, kalau saya tinggalkan dengan jenis karya yang baru di lukisan, sangat eman-eman. Jadi dunia perilustrasian anak saya tuangkan ke dalam kanvas. Okay. Nah, lama-lama akhirnya tanpa disadari itu mungkin menjadi ciri khas saya sendiri di di lukisan ini. Oke, jadi karikatur dan dituangkan di kanvas ya, ada yang kecil, ada yang besar ya Bapak ya. Oke, terima kasih. Bapak Zain, sedikit cerita karyanya Pak. Oh, khusus untuk pameran kali ini ya di Serayu News ini saya membawa
lukisan abstrak itu sih. Kalau menurut saya itu abstrak itu adalah sebuah ekspresi, jadi sebuah kejujuran gitu. Nah, jadi goresan abstrak itu goresannya paling jujur karena spontan gitu kan. Kadang ada yang cuma main warna tok, kadang main goresan tok, kadang cipretan. Yang namanya abstrak itu kan tidak ada bentuknya gitu, tidak mempunyai bentuk yang jelas itu. Ada simbol kejujuran gitu. Karena itu sebenarnya nurani kita sebenarnya pasti ada sifat jujur, cuma kadang tutup-tutupi gitu. Jadi siapa saja saya kira bisa melukis, bisa melukis seperti Masinung, bisa melukis seperti Avandi, seperti itulah. Termasuk melukis abstrak itu kita spontan jet itu. Oke, terima kasih. Para pembaca Serayu News, besok tanggal 7-8 September, Sabtu Minggu kita akan ada pamerannya di sini ya, itu tentang dunia anak ya. Nah, menurut Pak Sinung sendiri, seperti apa sih manfaat melukis untuk anak-anak atau bagaimana orang tua harus membersamai anak-anak dalam tumbuh kembang mereka? Bisa cerita, Mas? Untuk anak sendiri, gini, anak-anak pasti mengalami masa coreng-moreng. Di saat coreng-moreng itu, kita kan tidak tahu anak itu berbakat atau enggak. Kita yang senior atau yang sepuh ya istilahnya, bahwa saat itu kita bisa membersamai mereka dengan cara mungkin memancing dengan cara kita ngasih contoh-contoh karya, tapi tidak memaksakan bahwa si anak coreng-moreng ditembak itu kita arahkan supaya bisa lihat pancingan dengan melihat buku atau karya-karya orang lain. Ya, di situ secara tidak sengaja si anak itu akan terpancing kreativitasnya. Dan kalau saya melihat atau mengajari anak kecil ya, atau anak-anak yang masih muda atau siapapun, nggak mesti anak kecil, saya itu menggambarkan begini. Anak kecil atau orang yang baru mulai melukis itu ibaratnya kita menanam pohon ya, biji kita tanam. Nah, pas tumbuh, biarkan tumbuh. Nah, kita atau yang ngajari itu akan melihat bagaimana tumbuhnya si tanaman tersebut. Jangan sampai pas dia tumbuh, kita masuk untuk menggunting ranting-ranting itu, karena kita nggak ngerti kalau ternyata yang kita potong ranting itu nantinya akan jadi ranting yang indah. Jadi kalau saya pribadi akan mempersilahkan atau bebas lah supaya tumbuh maksimal menjadi pohon yang besar. Kemudian setelah dia sudah mentok, baru kita turun. Kita akan bantu mana ranting yang nggak bagus nih. Ini mana yang ranting yang kelihatan indah. Jadi dia indah akan terbentuk dengan sendirinya. Tapi kalau dia waktu nongol, si guru atau orang tua sudah ngatur, pasti jadinya indah, tapi indah oleh yang ngatur, bukan indah dari tumbuh dari si anak tersebut. Oke, artinya kita tidak boleh orang tua membatasi ya, atau mengengkang gitu ya Pak ya, tapi dilihat dulu potensinya di mana lalu diarahkan gitu mungkin Pak. Begitu. Mantap sekali. Ya, oke. Nah, dari Pak Zen sendiri melihat dunia lukis di Banyumas ini seperti apa? Apakah ada peluang untuk mengembangkan dari kecil, remaja, dewasa atau seperti apa sih? Ya. Untuk dunia lukis di Banyumas sangat niscaya gitu, karena di Banyumas sendiri banyak sekali pemandangan atau view gitu kan. Kita punya Kali Serayu, punya Batu Raden, pokoknya kita punya sumber daya alam yang keren untuk dijadikan sebuah momen keindahan. Karena kan yang namanya lukisan itu tidak lepas dari yang unsur keindahan. Tinggal cara mengambil dan kita mengekspresikannya seperti apa kan, bisa asli seperti naturalis atau karya-karya yang anak-anak naif atau dekoratif dan sebagainya itu. Dan ini untuk saat ini sangat terlihat gitu, ada beberapa komunitas yang muncul ya, yang udah menggelar di Banyumas gitu. Jadi ini sangat bagus sekali. Komunitas itu nanti kalau ada event-event seperti itu saling
kolaborasi lah Kolaborasi, gitu ya. oke. Mungkin kayak seperti ini ya di Serayu News ini sebuah media yang bagus sekali ya. Zaman sekarang ini kan apalagi apa ya pasti kan tidak lepas dari yang namanya berita digital gitu. Nah, ini sangat tepat sekali sebuah media untuk media corong lah. Kali ini mungkin konteksnya lukisan ya pas sekali untuk. Oke, siap. Jadi butuh wadah untuk kita sama-sama berkembang, berkolaborasi begitu ya Pak ya. Oke. Ya, sebelum terakhir nih Pak Sinung bisa sampaikan sedikit tips-tips atau apa ya untuk orang tua atau anak ya untuk tetap ayo berkaryalah sebebas mungkin dan seperti apa sih untuk masa depan pelukis seperti apa dan dunia digital dengan AI dan sebagainya tantangannya itu gimana Pak untuk menyupport anak-anak kita Pak? Ya, untuk ya kami orang tua ya melihat perkembangan anak. Jadi kalau anak itu senang coret moret ya, kita usahakan tetap ngasih kertas lah, jangan main HP terus karena dengan kertas dia akan lebih keasikan mencoret-coret dan jangan sampai waktu mencoret-coret itu belum saatnya si anak dilarikan atau disalah atau benarkan. Jadi biarkan dia salah atau benar apapun, itu keindahan. Ya. Nah, nantinya kalau seiring waktu mulai sekolah, SD, SMP, mulai ada pelajaran menggambar, baru di situ mulai ada salah dan benar dalam menggambar. Jadi kayak si anak waktu kecil atau waktu masih SD SMP masih gambar dekoratif atau apa biarin. Kita hanya menggiring atau kita datang untuk ke situ tanya ini gambar apa sih? Nah itu jadi di situ si anak akan berkembang lebih pesat secara secara imajinasi dan kepedeannya akan muncul. Nah di situ, nah si orang tuanya kalau bisa ya usahakan nggak usah menyalahkan atau apapun. Oke ya. Karena saat itu saat-saat masih kecil itu kemungkinan itu hanya hobi saja. Bisa saja waktu SMP SMA itu berubah. Jadi masa kecil dunia gambar itu mungkin saja membersamai ataupun cikal bakal untuk kesananya kita nggak tahu. Siap. Artinya sebagai orang tua kita diharapkan untuk tidak menghakimi anak terlalu dini ya Pak ya, supaya dia tidak mengkerut gitu mungkin ya, biarkan dia berkembang begitu. Dari Mas Sen, apa harapan Mas Sen untuk pelukis Banyumas dan juga pemerintah mungkin apa yang butuh kita siapkan ke depannya untuk biar tetap eksis nih? Oke. Untuk masyarakat atau teman-teman ya, mungkin temanya anak-anak barangkali ya, ayo kita bikin karya yang original gitu kan. Tantangannya ada AI, ada panduan-panduan barangkali di internet gitu ya. Tapi kita ayo bikin karya yang original. Apa aja yang ada di depan itu, misalkan ini ada sebuah cangkir sini, kita lukis pakai pensil atau pakai apa gitu. Itu kayak original gitu kan, manual original. Kemudian kami dari teman-teman pelukis pastinya ya, ketika kita bertemu dengan klien-klien, saya sudah punya karya gitu. Ketika terus karyanya di mana itu kan? Karyanya di online ada tuh, di Instagram gitu. Nah, kadang ada masyarakat yang kurang marah gitu. Aduh, cuma di Instagram gitu. Karena belum ada tempat yang offline yang representatif belum ada di Banyumas. Jadi ketika ada wisatawan atau ini Purwokerto termasuk menjadi kota pertunjukan ya. Ini sangat potensi sekali untuk mendatangkan wisatawan. Itu sangat disayangkan ketika wisatawan mencari sebuah galeri lukisan di Purwokerto tidak ada. Oke, ya jadi itu harapannya pemerintah ataupun siapapun bisa menyiapkan tempat itu ya Pak ya, supaya satu kunjungan bisa dirangkaikan kemana betul-betul ada kunjungan ke situ bisa beli lukisan dan teman-teman bisa berkarya di situ ya Pak ya. Oke, nah para pembaca Serayu News, demikian bincang-bincang singkat kita para seniman lukis di Banyumas dan kami mengundang semuanya, Bapak Ibu, adik-adik semuanya untuk hadir di House of Serayu News pada tanggal 7-8 ya Pak ya, hari Jumat dan Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore. Di sini terbuka untuk siapapun datang ke sini untuk melihat pameran dan nanti bisa membeli bisa membeli lukisan dari
para pelukis ini untuk bisa mengapresiasi dan juga nanti bisa belajar bersama juga di sini. Ada Demikian. teman-teman pelukis yang ikut ya. Oh iya, Selain silakan. saya, Zen, Mas Sinung, ada lagi Mbak Risna, ada Mbak Tuti Gonel, ada Mas Aat, ada Adi, ada Mas Ari, gitu. Mas Thomas. Mas Thomas, Mas Thomas, dan ya, juga Mas Aat. Mas Dio yang memang Ya. karyanya cukup keren-keren banget gitu. Oke ya. Jadi ada 9 pelukis nanti berkolaborasi di sini dan akan memeriahkan pameran di sini ya Pak ya, dengan tema warna-warni dunia anak begitu ya. Jadi demikian acara kita di Bicara Yuk, bikin acara di Serayu News. Sampai jumpa di acara berikutnya. Sampai jumpa.